ibadah syukur akan dilaksanakan pada tanggal 19 November 2023 di Istora Senayan, Jakarta. Mari kita mensyukuri dengan penuh sukacita iman atas karya layan Tuhan Yesus Kristus di dalam dan melalui gerejanya GPIB selama 75 tahun. Soli Deo Gloria. Like and right. Selamat malam, sahabat-sahabat GPIB dimanapun Anda berada. Senang rasanya bisa berjumpa dengan para sahabat melalui program Night Call saat ini. Perkenalkan, saya Pendeta Yane Sahertian Singjoa, Ketua Majelis Jemaat GPIB Sejahtera Malang. Memasuki istirahat kita pada malam hari ini, bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita satu di dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, untuk hari yang boleh Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Saat ini, ketika kami akan memasuki istirahat kami malam hari ini, kami rindu Tuhan, Engkau boleh berbicara kepada kami melalui sabda kebenaran firman-Mu yang akan kami baca dan yang akan kami renungkan bersama-sama. Oleh karena itu Tuhan, biarlah melalui kuat kuasa Roh Kudus-Mu lah yang akan menolong kami, memimpin kami untuk memahami firman Tuhan saat ini. Bersabdalah ya Allah, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 8 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-21. Beginilah bunyi firman Tuhan. Ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mencapai Dia karena orang banyak. Orang memberitahukan kepadanya, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau. Tetapi ia menjawab, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Sahabat GPIB dimanapun Anda berada saat ini, yang menjadi tema kita pada malam hari ini yaitu menjadi kerabat Yesus. Apa yang ada dalam pikiran kita ketika pertama kali kita mendengar kata kerabat? Kata kerabat itu berkaitan erat dengan keluarga inti. Orang yang saudara daging, orang terdekat, atau orang yang satu keturunan nenek moyang dengan kita.
Coba kita lihat, apa arti kerabat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Menurut KBBI, kerabat itu artinya yang terdekat atau pertalian keluarga, saudara daging, dan keturunan dari induk yang sama. Sahabat GPIB, arti dari kerabat yang semacam ini jugalah yang dipahami orang banyak terhadap Yesus dalam konteks bacaan kita saat ini. Akan tetapi Yesus sendiri memiliki arti yang berbeda tentang apa itu kerabat atau ibu atau saudara. Nah, dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-21 ini adalah bagian sebenarnya. Ini adalah bagian dari kisah Yesus melanjutkan karyanya di Galilea. Pada saat itu, Yesus mengajar, Yesus menyembuhkan, dan Yesus membuat mujizat. Dalam pasal 8 ini memang diawali dengan penjelasan bahwa saat itu Yesus sedang berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kalau Bapak Ibu perhatikan dalam ayat 19, di sana dikatakan bahwa kerabat Yesus atau ibu dan saudara-saudara Yesus ini, mereka ingin berjumpa dengan Yesus yang sedang mengajar. Tetapi sayangnya mereka terhalang oleh kerumunan orang banyak. Kita bisa bayangkan ya, ketika Yesus sedang mengajar, sedang memberitakan Injil, pasti orang banyak itu mengikuti dia dan orang banyak itu mengerumuni dia. Oleh karena itu, sudah pasti ibu dan saudara-saudara Yesus tidak bisa mendekati Yesus. Lalu kalau kita perhatikan lagi, dalam ayat 20, ada orang yang melihat mereka. Ada orang yang melihat ibu dan saudara-saudara Yesus. Lalu dia memberitahukan itu kepada Yesus, bahwa ibu dan saudara-saudaranya itu sedang mencari Yesus. Hal ini dipahami orang ini adalah Yesus memiliki ibu secara fisik atau biologis. Lalu kalau kita perhatikan lagi dalam ayat 21, Yesus justru menjawab orang tersebut dengan berkata, "Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya." Jawaban Yesus ini bukan bermaksud untuk mengabaikan saudara-saudaranya. Atau jawaban Yesus ini tidak bermaksud untuk mengabaikan keluarganya sendiri. Namun Yesus, dia mau memberikan arti yang lebih mendalam tentang siapa ibu dan saudara atau kerabat. Menurut Yesus, kerabat itu berkaitan dengan hubungan spiritual dan bukan sekedar hubungan keluarga secara fisik.
Yesus dalam hal ini, dia hendak menekankan bahwa yang menjadi bagian dari anggota keluarganya itu adalah mereka yang bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi mereka juga adalah yang melakukan firman Tuhan itu. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita semua ini adalah sahabat Yesus. Jika kita tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga mau melakukan firman Tuhan itu. Melalui apa? Melalui sikap hidup kita sehari-hari. Dan renungan firman Tuhan pada malam hari ini itu mengingatkan kita. Dan sekaligus juga kita belajar bagaimana menjadi kerabat Yesus. Menjadi kerabat Yesus berarti kita perlu memiliki hubungan spiritual yang dekat dengan Yesus. Hubungan yang intim dengan Allah. Kita hadir sebagai orang Kristen yang bukan hanya sering mendengar firman Tuhan di gereja. Kita terlalu sering mendengar firman Tuhan di gereja, di rumah-rumah, melalui morning call, melalui night call. Tetapi juga bagaimana kita memperlakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan kita setiap waktu. Sebuah ajaran yang mungkin sudah sering kita dengar bersama-sama. Ora et labora, berdoa dan bekerja. Ini bukan hanya sebuah kegiatan ritual semata, namun juga harus ada tindakan nyata. Itu jugalah yang Yesus ajarkan bagi kita saat ini. Bukan hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi bagaimana kita melakukan firman Tuhan itu. Mungkin para sahabat sudah banyak mendengarkan renungan firman Tuhan. Tetapi persoalannya, apakah kita sudah melakukannya dalam ketaatan dan kesetiaan? Mari sahabat GPIB, kita berproses untuk menjadi kerabat Yesus. Tuhan menolong kita untuk menghidupi firman-Nya. Tuhan memberkati kita. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, jika pada malam hari ini Engkau boleh berbicara kepada kami melalui sabda kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami terus diproses untuk menjadi kerabat Yesus melalui sikap hidup kami, melalui ketaatan dan kesetiaan kami. Kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi mampukan kami juga Tuhan untuk menjadi pelaku daripada sabda kebenaran firman Tuhan yang hidup. Kami berdoa untuk seluruh sahabat-sahabat GPIB dimanapun mereka berada saat ini. Biarlah kiranya Tuhan juga memberkati para sahabat GPIB, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan bersama-sama dengan keluarga-keluarga mereka
masing-masing. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau terus menolong, Engkau terus memimpin dan membimbing kami untuk menjadi orang yang semakin hari semakin diperbaharui melalui kebenaran firman Tuhan. Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, kami berdoa untuk seluruh majelis sinode. Tuhan memberkati mereka dalam tugas dan tanggung jawab yang saat ini sedang mereka kerjakan. Biarlah Tuhan Engkau memberikan hikmat dan marifat bagi majelis sinode, agar mereka diberikan kekuatan, hikmat yang hanya berasal daripada Allah, sehingga dalam segala kesungguhan hati mereka mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Berikan kekuatan, kesehatan bagi mereka semua. Terima kasih Bapa yang di sorga, kami menyerahkan istirahatlah malam hari ini ke dalam tangan pengasihan. Biarlah kami boleh beristirahat, dan ketika kami bangun esok pagi, kami bangun dalam keadaan yang sehat, lalu siap untuk melanjutkan segala aktivitas kami. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan. Inilah doa dan ungkapan rasa syukur hati kami yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat malam sahabat GPIB, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita. Ibadah syukur akan dilaksanakan pada tanggal 19 November 2023 di Istora Senayan, Jakarta. Mari kita mensyukuri dengan penuh sukacita iman atas karya layan Tuhan Yesus Kristus di dalam dan melalui gerejanya GPIB selama 75 tahun. Soli Deo Gloria.